Adi. Oh, Adi bukan Wawan. Wawan yang mana? Oh, ini cara menilai anak-anak dalam menerangkan apa? assessment. Ya, Baik. Betul, Bapak. Dan mereka biar objektif dan subjektif. Betul. Penilaian Bapak Ibu, kita kalau ngomongin assessment ini saya bilang kayak P5, satu hari full belum tentu dapat, sama kayak P5. Tapi kita belajarnya by time, slowly but sure gitu ya. Gini Bapak Ibu, assessment sama seperti sebelumnya yang kita tahu tentang assessment. Bapak Ibu tetap itu prinsip kita, tetap mau ada penilaian, ada benar dan salah ada objektif, itu susah Bapak Ibu. Iya objektif, ya soalnya harus objektif. Soal objektif seperti apa? Soal yang tertutup, benar, salah, ya kan? Pilihan ganda, gitu kan? Menjodohkan misalnya, itu adalah close test. Kita bisa tahu anak ini benar atau salah. Tapi saya tidak menyarankan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sedang satu lagi tadi, ingat kita sedang mengotak-atik tentang bernalar kritis dan kreativitas dia. Sering-seringlah bertanya dengan pertanyaan esai. Contohnya Bapak Ibu, menurutmu apa yang kamu alami pada hari ini? Menurutmu apa yang kamu ingat dari materi yang Bapak sampaikan hari ini? Coba Bapak Ibu, itu menarik sekali. Ternyata ada yang ingat. Misalnya tadi, saya akan tanya nih, bentar lagi ada refleksi dari saya akan tanya apa yang paling berkesan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bertanya, tadi joget-joget ketemu kelompok, saya yakin banyak yang akan berpikir. Berkesan itu penting Bapak Ibu. Boro-boro anak itu mau dijejali macam-macam. Kalau tidak ada kesan, maka tidak akan ada sampai di hatinya. Maka jangan sampai harap di hatinya. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah senang dulu, lalu nanti nalarnya itu jalan. Bagaimana dia supaya tidak mencontek? Pakai yang apa Bapak Ibu, pertanyaan atau tes ya seperti tadi, yang tidak objektif benar dan salah, tapi mengasah kritis, nalar kritis. Bagaimana pendapatmu tentang memanti ini Pak? Ya Pak, saya lihat tato jadi Pak agama aja dari bagaimana sebenarnya cara memandikan jenazah yang benar? Menurutmu, apakah di kampungmu setelah mengetahui cara memandikan jenazah yang benar, menurutmu di kampungmu atau yang pernah kamu lakukan sudah melakukan dengan benar atau belum? Belum Pak, itu suka kelewat tuh yang bagian ini. Jangan-jangan kita nggak tahu. Berarti mereka bisa memperhatikan kan? Berliterasi pada lingkungannya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau namanya ya matematika kan kalau memang benar ada masalah. Masa disuruh bagaimana pendapatmu tentang 1 tambah 1 sama dengan 2? Apakah itu benar? Dan lain-lain Bapak Ibu. Itu penting. Tapi ada juga yang ternyata penting. Itu mengasah maaf silakan. Jadi gini, ketika ini ada orang murid nanya, Pak, anak saya peringkat berapa? Jadi kalau dia peringkatnya kan ada sisa 40, 20-an ke bawah sih. Kalau peringkat 38 biasanya kan mikir ini bisa tidak ya? Karena saya menilai pertama objektif, terus ada subjektif juga. Tapi ketika harus ada apa ya? Nanyakan peringkat saya mikir kan nggak mungkin juga peringkatnya sama semua 20. Nah, ini jadi kalau hanya menilai tentang perubahan kebaikan dan sebagainya bisa. Tapi ketika ada anak yang sangat pintar tapi ada yang kurang, gimana ya? Jadi akhirnya benar juga kalau ada objektif seperti itu. Kasih boleh saya nggak mendengar. Bapak, penting sekali bahwa orang tua mengetahui apa yang kita lakukan. Makanya kemarin saya juga sudah 2 tahun ini saya panggil orang tua dan saya di awal selalu berkata seperti ini.
Bapak Ibu, rapor itu hanya angka. Angka itu dibuat oleh manusia. Manusia bisa salah, manusia bisa mungkin hilaf. Tapi tolong jangan samakan angka itu dengan Bapak Ibu, dengan anak Bapak Ibu. Kenapa? Anak kita itulah rapor kita. Ketika anak kita itu berkata sopan pada kita, itu rapornya, dan itu berarti hasil didikan kita. Saya tekankan, tapi tetap aja Pak, memang pasti ada yang bertanya begitu. Saya perlihatkan Pak, memang itu kan data. Kita kalau nggak kasih data, jangan-jangan kita nggak kerja, ya kan? Kasih aja Pak, tunjukkan Bapak, Ibu, anak Ibu di posisi ini. Tapi Bapak Ibu tolong perlihatkan kalau perlu legalnya. Bapak Ibu lihat ini nilainya, nilai terbaiknya adalah di sini. Nilai terbaik dia ada di olahraga Bapak Ibu. Oh dia nilai pengetahuannya itu kan, karena mungkin dia kalau nggak jawab soal itu suka, ya gitu ya, nggak suka. Tapi yang dia suka lihat prakteknya 90. Berarti kita tahu seperti apa bayangannya ada di kelas. Ini bahasa Inggris namanya segini. Kasih tahu Bapak Ibu. Karena itu kan hasil kerja keras kita juga. Nilai itu kan capek banget, panjang urutannya. Dan saya pikir nggak jadi masalah. Tapi kalau itu yang jadi standar utama, itu yang jadi masalah. Bapak Ibu, itu cuma angka. Anak Bapak Ibu nanti mau jadi dokter seperti apapun, bukan hanya itu kok. Ya, walaupun nanti nasib banget itu, dia pintar memang tuh, nilai sudah terus. Itu kan penghargaan kita pada anak yang memang nilainya udah memenuhi syarat. Kenapa kira-kira 90? Orang dia memang sudah memenuhi semua kompetensi. Tapi apa yang jadi berat kita? Menurut saya di kurikulum Merdeka ini, ingat Bapak Ibu, kembali ke tujuan dan visi kita bersama, mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mana? Beriman dan bertakwa. Itu terus Pak. Ketika ini sudah serot, balik lagi. Itu juga sebenarnya untuk pelipur lara saya Pak, sebagai guru bahasa Inggris. Saya mau mengharapkan mereka casisius. Tapi ada loh Pak yang casisius walaupun dia anak kampung. Dan itu adalah sebuah manifestasi saya sebagai seorang guru. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Yang miss, oke, padahal sudah jawab selalu yes. Ketika jawab yes saja udah senang, itu nilai dia. Iya kan? Nah itu Bapak. Jadi yang penting kita sebagai guru memposisikan diri bahwa kita bukan mengutamakan itu. Itu penting, jelas. Karena kita tugasnya itu data kita yang buat itu berhari-hari loh bikin raport ya. Belum ngatrolnya, ya dan lain sebagainya ya. Bapak, terima kasih ya Pak ya pertanyaannya. Mungkin belum puas ya Pak ya. Tapi ya memang seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Karena memang kayaknya sudah berkeliuk-keliuk ke perutnya. Ada sesuatu. Iya, ada ya. Sudah makin gak konsentrasi, lapar, capek, mau sholat, pengen kena air dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi? Cukup. Satu langkah lagi sebelum saya mengakhiri. Mohon maaf ya. Ini ada refleksi Pak Anggita. Ada refleksi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, tolong ini digunakan mulai hari ini di kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan bertanya pada murid. Mungkin tidak sebanyak ini. Hanya 4 hal Bapak Ibu yang ditanyakan. Pertama, peristiwa apa yang terjadi di kelas yang mereka ingat. Bisa katakan peristiwa yang berkesan dan lain sebagainya. Kedua, tanyakan perasaannya. Bagaimana perasaan? Ya, iya. Dan mereka kalau mau cuma dalam satu kata boleh, nggak masalah. Jangan harus itu kan ya apa aja. Yang ketiga, kira-kira kamu pengen tahu apa lagi? Ya. Ya. Yang keempat, apa gunanya buatmu pelajaran hari ini? Apa gunanya pelajaran hari ini? Kalau Bapak Ibu ingin menyingkat, 2 yang pertama tadi udah cukup. Apa, peristiwa apa, pengalaman apa yang terjadi dan perasaanmu apa? Itu akan kemudian mereka pertemuan berikutnya mereka buka lagi, mereka akan terkejut. Oh iya ya, waktu itu belajar ini. Jadi mereka kan punya banyak pelajaran Bapak Ibu. Ibu masuk, barusan ini ya tadi, pelajaran IPA kan. Ini udah IPS lagi, ngapalin lagi.
refleksi. Iya waktu itu gitu. Kalau cuma beberapa kata mereka akan mengingat, dan itu akan membalikan kesan kemarin yang menyenangkan itu untuk balik lagi ke posisi yang hari ini mungkin tidak menyenangkan itu. Tapi yang ingat yang menyenangkannya. Biasanya anak-anak mengingat yang senang ya Bapak Ibu. Jadi pastikan buat mereka senang dulu. Mau materi apapun terus senangkan. Oke. Ya, ada Pak ditayangkan, ada di WA. Ya. Ini saya share, Bapak Ibu bisa sambil mengerjakannya sambil beristirahat. Jadi saya tunggu hari ini. Nanti baru kata Bu Ati ada sertifikat kan ya? Semua sertifikat insya Allah kalau sudah mengisi refleksi pengantar IKM ini. Ini saya bilang pengantar Bapak Ibu karena memang pengantar tidak cukup dalam waktu beberapa jam. Yang saya inginkan tercapainya hari ini adalah refleksi ini. Bapak Ibu bisa merefleksikan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Dan semoga ini menjadi dasar atau basic untuk belajar Bapak Ibu selanjutnya. Karena kita pasti akan belajar lagi. Begitu? Dan oke. Sudah? Oke. Adakah yang mewakili refleksi hari ini? Cuma beberapa kata tentang peristiwa dan apa yang berkesan dan apa tadi? Perasaan. Bisa ada yang angkat tangan memberanikan diri mewakili Bapak Ibu lainnya? Ya, Bapak Ibu MC coba Ibu MC kayaknya boleh. Pengalaman apa dulu yang dialami hari ini? Pengalaman hari ini dari tadi saya mengamati dari awal ya. Terus terang saya excited banget dengan Miss Winda karena menurut saya public speaking Miss Winda itu oke. Ya, banyak orang pintar, tapi kadang bagaimana dia menyampaikan materi dan public speakingnya itu kadang-kadang nggak mengena di kita, membuat kita jenuh. Tapi saya tertarik banget karena saya orang yang menyukai public speaking. Jadi di saat orang berbicara pasti saya selalu mengamati ya bagaimana dia berbicara, bagaimana membuat orang tertarik dan tidak jenuh. Terus terang kalau buat saya sendiri ini walaupun kita 2 jam ya tadi, kalau kurang lebih 2 jam di situ, kalau menurut saya kurang ya karena materi yang diberikan Miss Winda, bagaimana Miss Winda menyampaikan tidak sedikit pun membuat kita jenuh ya, dan penyampaiannya itu masuk gitu ke kita. Walaupun tadi ditanya Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau tidak, terus terang Miss karena kita kan baru hari ini diperkenalkan dengan kurikulum Merdeka, kalau mendengar sering, tapi kalau untuk saya pribadi sendiri Miss, katanya tadi kita harus sering buka-buka. Kalau kata Ibu pengawas ya, saya termasuk orang yang malas untuk buka-buka Miss ya. Apalagi buka ya, termasuk orang yang malas. Tapi dengan adanya pelatihan seperti ini, dengan mendapatkan narasumber seperti Miss Winda, saya excited untuk mengikuti. Bahkan kalau bisa mungkin dalam acara tertentu lagi bisa mengundang Miss Winda kembali ke sini ya. Karena saya pun tadi setelah foto dengan Miss Winda, saya kirimkan langsung ke teman saya, dia langsung komen, oh iya Bu, Miss Winda memang orang yang pintar, kata gitu ya. Memang Bapak dan Ibu SMA 1 Cikesal itu walaupun sekolahnya mungkin dikatakan di kampung, tapi saya katakan guru-gurunya itu smart ya, bisa memberikan inspirasi dan motivasi, termasuk menyayangkan katanya Pak Anggita kemarin keluar karena Pak Anggita di sana pun sudah mau dipersiapkan sebagai trainer. Nah, yang saya dengar seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, intinya saya hari ini untuk Miss Winda, good looking, good public speaking, and ya pokoknya is the best lah untuk Miss Winda. Kayak beri tepuk tangan semuanya untuk Miss Winda. Terima kasih Bu, sangat berlebihan, saya rasanya kayak ini ya, bahaya juga ya, puji-puji itu bahaya. Saya minta satu dari Bapak sama saja, Bapak lah ya, yang mengaku emang Bapak lato-lato udah cukup ya. Yang lain, yang belum speak up, silakan. Yang belum speak up, Pak Dwi. Peristiwa
Ya Bu, setelah pemberian materi dari Ibu itu memang Bu itu siapa? sangat mengesankan, maksudnya dalam arti Wih. dalam penyampaian ini ya bisa diterima, maksudnya dalam arti terus tidak bikin mengantuk, terus selalu happy karena banyak yel-yel, terus apa ini waktu penyampaian puisi itu sangat mengena di perasaan. Dapat ya. Terima kasih Jadi Pak. semuanya itu sudah komplit menurut saya. Jadi dari penyampaiannya bahkan bakat-bakat di situ diberikan, jadi memotivasi siswa untuk menginspirasi dia kayak gitu. Ya kita aja Bu, ya sangat mengesankan intinya. Ya dan dapat diterima. Gitu. Dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari dua perwakilan ada Ibu mau ngomong lagi enggak? Enggak. Oh ya. Ya, sok. Bu, saya sudah kirim video Ibu yang puisi ya dari awal sampai akhir ke Pak kita. Itu jelas sekali Pak. Bu, bagus. Masya Allah. Aduh, Ibu mah baik ya, luar biasa. Budi pekerti banget berarti ya. Budi pekertinya baik. Memperhatikan orang lain, mengapresiasi bahkan ya mendokumentasikannya. Luar biasa. Bagian dari Ibu. Ya. Saya sudah bisa. Masya Allah. Itulah yang namanya apresiasi yang luar biasa. Nah ya, mantap Bapak Ibu. Bapak Ibu, apapun Bapak Ibu yang tadi sampaikan, yang Ibu dapatkan itu bagian dari budi pekerti Bapak Ibu. Begitu Bapak, ternyata saya paham sekali bahwa budi pekerti dari guru SMP 4 Asal Tulis ini luar biasa luhur saya sudah. Satu tadi open minded karena saya cek tadi kemampuan mulai dari dirinya luar biasa. Yang kedua tadi apresiasinya, dan ketiga saya meminta untuk melaksanakan tugas semua kolaborasi, semua mengerjakan ya Pak ya. Dan itu artinya budi pekerti Bapak bisa dicontoh oleh siswa di SMP Pasar Tulis. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Ibu yang luar biasa di sini. Bapak Ibu, sampailah saya pada akhir pelatihan ini. Saya mohon maaf dengan sangat dalam. Kenapa? Begitu banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Tapi saya juga paham Bapak Ibu tidak mungkin seharian mendengarkan saya. Karena Bapak Ibu perlu berkembang. Bapak Ibu perlu mengasah diri sendiri. Saya hanya berhak memberikan sedikit suntikan, stimulus agar Bapak Ibu tadi membuka linknya. Saya bilang, saya juga malas buka-buka linknya itu. Jadi kalau nggak dipaksa, nggak akan terjadi itu memang. Capaian pembelajaran seperti apa, nggak akan tahu kalau kita tidak buka tadi. Seperti apa ATP, kayaknya tuh ribet, riwah, dan sangat menyebalkan sebagai guru. Belajar lagi, Bapak Ibu, mohon diingat, kita guru, kita suruh anak kita untuk belajar. Dan ketika kita posisinya sebagai guru, pastikan Bapak Ibu juga melakukannya. Bapak Ibu juga belajar karena Bapak Ibu meminta siswa untuk belajar. Kita sebagai seorang simbol, mungkin kita tidak sempurna Bapak Ibu. Tadi ada yang bilang, mungkin alhamdulillah ya Bapak Ibu itu mah buatan kodrat Allah ya. Mungkin yang jelek gimana? Tapi itulah guru. Guru itu saya bilang sama siswa saya, guru itu adalah pekerjaan terberat di dunia. Good looking bukan harus cantik, tapi kita harus rapi. Nah, bisa kita embel-embel begitu jelek datang ke depan, pasti diomongin sama siswa. Jelek apa kan guru katanya? Nah, kita harus selalu rapi. Gimana kita supaya harus menyisir rambut ya, kalau yang laki-laki ibu-ibu pakai jilbabnya biar kelihatan manis kan? Terus yang kedua harus bagus public speakingnya. Kenapa? Biar mata anak mengarah ke kita, biar kita itu seru. Seperti apa? Harus belajar public speaking. Terus yang ketiga, kita itu harus good behavior. Kayaknya yang bisa itu cuma Nabi, Bapak Ibu, ya kan? Itu kan ciri-cirinya Nabi Muhammad. Belum lagi smart, Masya Allah. Tugas terberat adalah seorang guru. Guru itu adalah harusnya kerjaan yang dibayar paling mahal. Kenapa? Jangan main-main sama hati. Ketika kita tidak ridho sama satu orang, kita lihat apa yang terjadi sama dia. Dia drop out misalnya dari sekolah, dari kampusnya. Dia nggak jadi apa-apa. Dia
dia kerja dipecat dan lain sebagainya. Itu kan keridoan siapa? Salah satunya guru, Bapak Ibu. Jadi pastikan apa yang kita sampaikan kita ridhokan. Kita sampaikan kepada siswa dengan sepenuh hati kita. Agar apa Bapak Ibu? Agar dia selamat dan bahagia. Baiklah, demikianlah statement akhir saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat, baik tingkah laku atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.